Masyarakat saat ini sedang menyaksikan beragam gaya kepemimpinan. Dari satu sisi, terdapat figur seperti Kang Deddy Mulyadi yang menampilkan diri secara vokal, naratif, dan komunikatif. Di sisi lain, berkembang pula pandangan bahwa seorang pemimpin tidak perlu mempublikasikan atau menjelaskan hasil kerjanya karena dianggap sebagai sekedar pencitraan. Pandangan seperti ini, sebagaimana pernah disampaikan oleh Gus Nur, berangkat dari keyakinan bahwa kerja nyata tak perlu dijadikan konten. Sebab keikhlasan seorang pemimpin diuji justru dalam diam dan ketidaktampakan. Gagasan ini kerap muncul dalam opini publik yang mengidealkan sikap diam sebagai tanda ketulusan. Namun, pandangan semacam ini perlu dikaji secara logis. Dalam ruang publik yang demokratis, transparansi dan komunikasi bukanlah pencitraan, melainkan bagian dari tanggung jawab rasional dan etis seorang pemimpin. Pertanyaan mendasarnya, apakah cukup dengan bekerja atau perlu pula menjelaskan, mendengar, dan berbicara? Tonton sampai selesai. Video ini membahas pertanyaan tersebut melalui pendekatan nalar publik dan logis. Pemimpin bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga membentuk makna melalui komunikasi. Ia dinilai bukan hanya dari hasil, tetapi dari cara ia mengartikulasikan nilai-nilai dan menjelaskan kebijakan secara masuk akal kepada publik. Seperti ditegaskan oleh Jürgen Habermas, only communicative action can ground the legitimacy of political authority. Hanya tindakan komunikatif yang dapat menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik. Dalam pandangan ini, kekuasaan yang tidak dikomunikasikan secara terbuka berisiko menciptakan ruang kosong dalam nalar publik. Diam bukan selalu emas. Ia bisa menjadi kekosongan makna dalam proses demokrasi. Hannah Arendt memperkuat hal ini. Power is actualized only when word and deed have not parted company. Kekuasaan sungguh hadir hanya ketika kata dan tindakan tidak saling berpisah. Tindakan tanpa penjelasan membuka ruang kesalahpahaman, manipulasi narasi, dan delegitimasi. Jika pemimpin menghindari komunikasi, publik tidak dapat menilai validitas kebijakannya secara rasional. Dalam konteks ini, Kang Deddy Mulyadi menonjol sebagai pemimpin yang menghidupkan komunikasi publik dengan pendekatan populis kultural. Ia menyapa masyarakat secara langsung, menjelaskan tindakan-tindakannya, dan merespon isu secara terbuka. Ketika Kang Deddy Mulyadi mengambil keputusan, dia tidak sekedar bertindak, tetapi juga menyampaikan motif dan nilai yang mendasarinya. Sebuah tindakan yang sejalan dengan logika pertanggungjawaban publik. Sebaliknya, pemimpin yang memilih diam sebagai strategi bisa menutup ruang penalaran publik. Jika publik hanya disuguhi hasil tanpa penjelasan, maka terjadi kekaburan antara sebab dan akibat, antara kebijakan dan dampaknya. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik bersandar pada kebijaksanaan dalam tindakan dan ucapan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Farabi, Al-Fadilu mayyahkumu bil fi'li wal qawli ma'a. Yang utama adalah yang memimpin dengan tindakan dan ucapan sekaligus. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan, man la yasma' minan nasi qawlahum
fa innama yasma'u min nafsihi ghururahu. Barang siapa tidak mau mendengar perkataan rakyat, maka ia hanya mendengarkan bisikan kesombongannya sendiri. Kedua kutipan ini menegaskan bahwa diam tanpa dialog bisa menjadi bentuk arogansi kekuasaan. Dalam Islam, akal digunakan untuk memahami maslahah publik, dan itu menuntut keterbukaan dalam komunikasi dan diskusi. Kritik terhadap anggapan bahwa komunikasi adalah pencitraan menjadi penting dalam diskursus etika kepemimpinan. Publikasi kerja dan penjelasan kebijakan bukanlah upaya memoles citra, melainkan bagian dari amanah dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Pemimpin yang menjelaskan tindakannya memberi ruang bagi rakyat untuk berpikir, menilai, dan berpartisipasi dalam proses bernegara. Sebaliknya, diam tanpa penjelasan justru mengaburkan logika publik dan membuka celah ketidakpercayaan. Kepemimpinan bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang membangun makna dan kepercayaan bersama melalui komunikasi. Maka antara kata dan kerja, keduanya perlu bersatu demi mewujudkan legitimasi dan moralitas dalam kekuasaan.